Haleluya. Shalom Elohim untuk manusia-manusia yang dikasihi oleh Yeshua HaMashiach. Kita akan masuk di dalam ibadah kita hari ini dan kita akan berkatakan Shema Yisrael bersama-sama. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Faed. Dengarlah hai Yisrael, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Ehad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama berkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan deklarasikan. Mari kita saudara semua kita persiapkan, kita declare yaitu perlengkapan senjata Elohim. Akhirnya hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Amin. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup bungkus jiwa, roh, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, lepaskan, hancurkan, dan lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku. Kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan, lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh-roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, ramalan-ramalan dalam bentuk jasmani maupun rohani di hidupku. Roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku. Roh Bileam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamud, roh LGBT, roh Kwepang. Kutuk hari ke-6 di hidupku, kutuk masa laluku dan masa depanku, kutuk-kutuk karakter yang melawan, dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yeshua dari nenek moyang dan dari diriku sendiri. Karakter roh kekerasan hati,
diri, kesombongan, mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri, iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, roh mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh perjinahan, baik secara jasmani dan rohani, dalam bentuk apapun, roh bunuh diri secara jasmani maupun rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yeshua di hidupku. Mulai saat ini, aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh, Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Sebelum kita makan tubuh Yeshua dan minum darahnya, kita akan mengingat apa yang Yeshua katakan. Beginilah Yeshua katakan, Yeshua berkata, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari Syamayim. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati." Yeshua berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yeshua berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya." Terima kasih Bapa Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, di mana di tangan kami masing-masing ada roti dan anggur biasa. Kami mohonkan berkat Bapak Yahweh boleh turun atasnya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, roti biasa ini menjadi tubuh Yeshua HaMashiach, dan di dalam nama Yeshua HaMashiach, anggur biasa ini menjadi darah Yeshua HaMashiach. Sebelum kita makan tubuh Yeshua dan minum darahnya, kita akan menguji diri kita masing-masing beberapa saat terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Yahweh atas anugerah-Mu yang luar biasa, di mana Engkau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, mati di atas kayu salib, tubuh-Mu terpecah-pecah, supaya kami beroleh hidup di dalamnya. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita makan dengan iman. Terima kasih Aba Yahweh atas anugerah-Mu, di mana Engkau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, mati di atas kayu salib, darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami, untuk menyucikan kami dari segala dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami, untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa.
Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menghancurkan kutuk-kutuk. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk membeli kami. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk memprotek kami dari segala serangan roh jahat. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Kami percaya, kami menerimanya. Di dalam nama Yeshua HaMasiah, kita minum dengan iman. Mari saudara, kita declare sekali lagi supaya kita boleh menghasilkan buah-buah roh yang datang dari Bapa Yahweh. Ya, aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yeshua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Yahweh Yeshua, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yahweh Yeshua telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yeshua aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum saya menyampaikan sesuatu apa yang saya dapat dari Ruach Yahweh Elohim, pengertian tentang penglihatan-penglihatan yang kemarin dan minggu yang lalu. Ayo kita berdoa ya. Terima kasih Yahweh Yeshua, Ruach Yahweh Elohim. Kami minta Bapa Yahweh saat ini, Bapa Yahweh, turunkan Shalom-Mu dari Samayim, tutup bungkus dengan kuasa darah Yeshua HaMasiah siap perkataan kami, dan kami minta Bapa Yahweh selubungi kami dengan selubung-Mu Yahweh Yeshua. Dan kami berdoa saat ini Bapa Yahweh, supaya satu pun tidak akan yang terhilang Bapa Yahweh. Tutup bungkus semua dengan darah Yeshua HaMasiah Bapa Yahweh. Engkau tolong Bapa Yahweh saat ini kami minta, butahkan mata si Satan, buntuh telinganya, buntuh penciumannya, supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan kondisi bentuk situasi apapun. Kami percaya Bapa Yahweh, Engkau akan memprotek kami. Kami percaya Engkau ada di pihak kami. Siapa lawan kami? Tidak ada. Karena kami semua apa yang kami, Bapak ya, apa yang Pak Yosef Roy juga beritakan, itu benar Engkau yang menyuruh. Dan Engkau sendiri yang akan berperang. Dan kami hanya duduk diam berdoa. Dan Engkau akan aktifkan para malaikat-malaikat Bapak Yahweh yang di Samayim. Malaikat-malaikat yang setia. Para kerubim Bapak Yahweh yang setia. Untuk menghunuskan pedang mereka. Supaya mereka Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, supaya mereka, Bapak Yahweh, Engkau aktifkan untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan Bapak Yahweh, dan untuk berperang menggantikan kami. Terima kasih Yahweh Yeshua, Ruach Yahweh Elohim. Bertatahlah Bapak Yahweh, protek kami semua dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mendapatkan ini tadi, saudara, waktu saya membaca firman, terus saya mendapatkan penglihatan yang minggu yang lalu yang disampaikan oleh Pak Yosef tentang tudung, ya. Yang ini yang dapat penglihatan itu Elizabeth, ya. Tentang tembok besar, ya kan, ada banyak anjing-anjing liar. Setiap anjing itu berbeda matanya, ya. Ada yang bermata merah, ada yang bermata putih, ada berwarna hitam, matanya berdarah,
ya. Mereka kelaparan, air liurnya itu di mana-mana. Dan melihat Elisabeth itu melihat jantung yang berdenyut-denyut. Dan Bapak Yahweh itu berkata, ini adalah pesan buat kalian semua. Ambillah pesanku ini. Itu Bapak Yahweh yang mengatakan. Sangat hati-hati. Ambillah pesanku ini sangat hati-hati. Dengar, buka telingamu, buka pikiranmu sebelum engkau menjadi marah. Ya toh? Janganlah engkau menjadi marah. Ini Bapak Yahweh ini yang ngomong ya. Janganlah engkau mengeraskan hatimu. Jangan memberikan hatimu ini kepada anjing-anjing ini. Jangan memberikan hatimu, jiwamu kepada anjing-anjing ini. Anjing-anjing ini siapa? Satan, kan disebut jelas itu penglihatan. Satan is not worth it katanya, itu enggak berguna, rugi sendiri. Ternyata saudara, benar ini, luar biasa. Karena setelah tudung ini diungkip, banyak anjing-anjing yang kena Satan, anjing-anjing ini. Saudara tahu anjing? Anjing itu adalah saudara kalau melakukan perzinahan, anjing itu gitu kan, otaknya seperti binatang. Jadi apapun aja sudah nggak malu gitu loh, ya nggak malu, itu anjing. Jadi di sini saya mendapatkan anjing yang berwarna, sudah kalau saudara tahu pasti anjing merah, warnanya matanya marah, hitam, ya itu berdarah gitu ya. Dan yang berwarna putih, matanya itu bermata putih. Jadi saudara, kelihatannya putih, ternyata itu adalah anjing. Dia ini menyebarkan air liurnya, saudara. Air liur itu adalah pengaruh itu adalah Satan. Dan saudara, ternyata ini adalah teguran bagi mereka yang mau keluar dari tudung pelayanan menorah. Benar ini terjadi, luar biasa. Bapak Yahweh tadi, Ruah Yahweh Elohim seperti mengatakan ini, mengingatkan saya lagi. Sebetulnya saya ini enggak loh saudara, saya biarin itu. Tapi tadi saya baca firman, langsung Bapak Yahweh buka lagi itu. Saya dengerin lagi. Akhirnya Bapak Yahweh berbicara, memberi pengertian seperti ini. Ini saudara, ada anjing seperti kelihatannya putih warnanya. Seperti benar, seperti dia itu bersih. Putih, pakai cara doa. Ini ternyata adalah grup doa T, yaitu tipuan. I adalah Isabel. Y itu adalah Yunani. Saudara tahu sendiri. Itu adalah anjing mata putih itu di situ. Wah, saya kaget. Karena saudara, pertama kali waktu kita penyamaan saya tahu bahwa ini adalah spirit Isabel. Yang waktu translate itu saya sudah sudah merasakan ini spirit Isabel. Ya, makanya dikasih gambaran anjing. Kembali lagi saya ingat, wah, anjing Isabel itu matinya dimakan anjing. Ini saudara. Jadi ini sangkut paut ya. Saya harapkan ya saudara jangan kena air liurnya anjing. Keluar. Makanya kemarin si Angel mendapatkan doa puasa. Ini ada sangkut pautnya saudara ya. Ini ada lagi serangan. Kalau sudah anjing merah itu yang mereka yang dibahas, yang Bapak Yahweh itu ngomong ular-ular itu ya. Ini anjing bermata putih. Ya saudara ingat itu. Aduh, saya sampai luar biasa. Bapak Yahweh ya memberikan ini penglihatan ini. Dan ini saudara. Kemarin Elisabeth dapat lidah yang sangat besar. Ada pembuluh darah. Itu tidak kelihatan. Seperti lidah manusia terus berputar-putar. Itu yang kemarin itu ya, barusan. Itu ada lidah, saudara tahu nggak? Lidah ini adalah pengaruh dari, ya ini grup dari TIY ini. Ya saudara. Bukannya kayak lidah manusia ya. Lidahnya bukan kayak manusia. Seperti besar ada pembuluh-pembuluh darah, tidak kelihatan seperti lidah manusia. Terus berputar-putar, bergerak-gerak. Dan dia lidah ini saudara akan bergerak. Mempengaruhi manusia-manusia Elohim untuk keluar dari pelayanan menorah. Untuk supaya mengikuti jejak TIY ini, tipuan Isabel Yunani. Isabella ya. Pemimpinnya saya juluki Isabella. Jadi saudara hati-hati di sini. Karena ini ada roh pemecah juga. Saudara nggak tahu, ya saudara dia mau merusak juga grup manusia-manusia Elohim. Tetapi saya punya discernment spirit.
dia report apapun, saya tidak bisa dipengaruhi. Dia nggak tahu saya ada ruah Yahweh Elohim yang selalu dekat dengan saya. Dan selalu discernment itu akan nyala. Walaupun kelihatan waktu itu baik-baik saja. Tapi Bapak Yahweh tidak mau. Jadi Bapak Yahweh membuat suatu peristiwa. Supaya tidak terjadi korban yang sangat banyak lagi. Untuk disesatkan oleh wanita Isabel. Ya, jadi saya doakan ya semoga dia benar-benar di jalan yang benar. Ya, dan ini sekarang ya saudara, yang kemarin ya. Jadi seekor keledai. Saudara tahu, kemarin Elizabeth bilang kan, ada seekor keledai, Bapak Yahweh memperingatkan untuk cerita mengenai Balak dan keledai yang keledai yang berbicara ya kan, keledai yang berbicara tentang Balak. Saudara tahu Balak. Balak ini mau mengutuk Israel. Siapa Israel? Saudara pernah Bapak Yahweh mengatakan kita adalah Israel. Dia mengutuk dan Balak ini adalah mendapat pengaruh dari si pengutuk ini ada seseorang yang dipakai untuk mengutuk saya di situ. Dan Bapak Yahweh mengatakan, misalnya kalau kamu percaya kepada Bapak Yahweh, ikut, kembali kamu di pelayan menorah pada saat saya nggak tahu itu siapa. Dan akan kutuk itu malah dia yang seperti Bileam ya. Jadi Bapak Yahweh mengatakan, percayalah kepadaku dan ikut aku. Aku akan melindungi, karena orang itu mengutuk Israel. Dia akan hidupnya dikutuk sama Bapak Yahweh. Dan untuk menghilangkan kutuk ini, dia harus kembali lagi. Jalan kebenaran, percaya kepada Bapak Yahweh. Mengikuti pelayanan menorah yang dipakai Bapak Yahweh. Ya saudara. Dan akan dilindungi Bapak Yahweh. Dan kutuk-kutuk itu akan dihancurkan, dimusnahkan ya. Jadi saudara, lidah besar itu adalah ganas, ini ganas sekali ya. Sebelum ini sebetulnya saya juga sharingkan mimpi saya terhadap di manusia-manusia Elohim ya. Di situ saya persingkat saja supaya nggak memakan waktu. Dan maka dari itu saudara, si angel juga mendapatkan itu adalah Bapak Yahweh itu berkata, berpuasa dalam minggu ini karena saudara ada mungkin di Zoom, di link pengajaran, dimanapun itu saudara kita itu berpuasa. Mereka yang kena air liurnya anjing ini loh, iya kan, pengaruh dan lidah ini loh, ya kan, lidah yang tidak berbentuk manusia, artinya berbentuk binatang, terus berputar-putar, hendak menghancurkan manusia-manusia Elohim, menggagalkan menjadi mempelainya Yesua, ya. Itu saudara rugi diri sendiri, bukan saya yang rugi, tidak. Saudara yang keluar dari pelayanan menorah rugi sendiri. Saya nggak pusing, saya dilokno sombong di kata ini, tidak pusing saya, karena janji Bapak Yahweh terhadap hidup saya, terhadap hidup kami semua, pelayanan menorah, janjinya kekal selama-lamanya. Kita dijadikan mempelai Yesua karena saya sudah dikasih mimpi untuk disiapkan. Bapak Yahweh berkata sama saya, persiapkan, sebentar lagi engkau akan rapture. Itu saudara benar itu kemarin itu saudara ya. Jadi saudara, maka dari itu untuk membersihkan lidah ini, membersihkan air liur daripada anjing ya tadi itu yang minggu yang lalu, dan lidah yang mereka berdoa ini yang karena keracunan spirit si Isabel, saudara harus maksud saya saudara harus berpuasa ya. Hati-hati berpuasa supaya tidak supaya racun ini, supaya pengaruh Satan ini, lidah ini, supaya disingkirkan semua dari hidup saudara. Saudara gagal supaya saudara gagal untuk dicengkram sama Satan. Jadi saudara lepas, keluar saudara lepas. Ini adalah spirit yang jahat sekali. Dia mempengaruhi manusia Elohim untuk keluar dari pelayanan menorah. Ini sangat jahat. Saya ini bukan emosi loh saudara. Karena apa saudara? Saya merasakan hatinya Bapak Yahweh. Begitu Bapak Yahweh itu sedih sekali. Sedih. Waktunya tinggal sedikit. Wah, Isa kena pengaruh anjing putih ini ya. Anjing matanya putih. Jangan tertipu saudara ya. Ini luar biasa Bapak Yahweh mengasih pengertian seperti ini.
Ya, jadi kenapa kemarin Angel mendapat jaga mulut lidah kita, jangan mengutuk, itu maksudnya jaga lidah untuk orang-orang yang mempunyai rencana mau itu apa saudara untuk undur dari pelayanan menorah dan mengutuk pelayanan menorah ini. Jadi jaga lidahnya. Jangan karena Pak Yosef Roy ketika membuka tudung itu bukan Pak Yosef Roy sendiri, tapi Bapak Yahweh yang menyuruh karena bongkar ular-ular. Jadi saudara, kalau melawan, kalau komplain berarti bukan komplain, bukan melawan pelayanan menorah yang digembalakan Pak Yosef, tidak, tapi adalah Bapak Yahweh sendiri yang engkau komplain, yang kau lawan, yang kau serang. Ya, hati-hati, engkau akan gagal untuk menjadi mempelainya Yeshua. Hati-hati saudara. Jangan saudara, saya memberitahu ini bukan karena sombong, karena saya mengasihi saudara. Saya benar-benar mengasihi. Jangan sampai jaga lidahmu. Jangan perkatakan kita ini Israel, kita ini saudara diutus sama Bapak Yahweh. Bahkan saudara tahu kita diutus ke Las Vegas. Ada orang yang mau bunuh diri. Bapak Yahweh katakan sama kita, kamu harus pergi ke Las Vegas, selamatkan itu orang yang mau bunuh diri. Kita doakan kamar itu. Dan kita melakukan itu. Karena apa? Perintahnya Bapak Yahweh. Kita ke Las Vegas bukan kita untuk senang-senang. Tidak. Bukan untuk yang seperti pendoa-pendoa itu, kelentang-kelenteng pesta, jagongan, makan-makan. Kita ini tidak. Tanya tim Arizona. Kita serius di dalam menanti zaman akhir ini. Kita serius berperang. Sebetulnya hati saya lemah. Sebetulnya hati saya tadi pagi berkata, Bapak Yahweh, saya nangis, Bapak Yahweh. Selalu saya, ini hatiku, terus Bapak Yahweh bilang, perang, aku akan di pihakmu. Siapa lawanmu? Tidak ada. Yesaya 54 ayat 17, setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan aku dalam pengadilan akan aku buktikan salah. Ini saudara, Bapak Yahweh memberi ayat ini kepada saya. Jadi saya semangat lagi. Ya, saya berperang. Perang saya adalah doa, berlutut, menyembah ke altar Bapak Yahweh. Dan Satan akan dikalahkan. Saudara akan tahu kalau saudara benar-benar sungguh-sungguh. Ini saatnya saudara, saatnya. Tidak main-main lagi. Saudara harus serius, ya. Serius saudara. Saudara berdoa DTI itu percuma. Saudara akan melihat, merasakan itu campur-campur. Itu Yunani, roh spirit Yunani. Malah saudara yang menjadi mempelai kacau, rusak semua. Saya terus terang saat ini karena mendapatkan penglihatan pewahyuan ini. Saya berani sekarang mengatakan kebenaran ini. Saya tidak mau tutup mata. Ya, saya tidak mau tutup mata. Kalian katakan apapun, tapi Bapak Yahweh menaruh mulutku sebagai seorang nabi. Aku tidak akan takut dan gentar. Karena Bapak Yahweh di pihakku. Siapa lawanku? Tidak ada. Bukannya saya ingin musuhan. Tidak. Tidak saudara. Saya tidak musuhan. Hati saya mengasihi kepada jiwa-jiwa yang mencari Yahweh Yeshua sungguh-sungguh. Kalau dia tidak mencari Yahweh Yeshua, terserah mereka ya. Jadi bukan saya emosi mengatakan ini benar. Hati saya menggebu-gebu. Karena saya merasakan, saya memberitakan kepada saudara semua. Waktunya tinggal sedikit. Saudara ketemu kita juga waktunya tinggal sedikit. Ya saudara, sebentar lagi. Dan sebentar lagi. Akan waktunya Noah Ark itu akan ditutup oleh Bapak Yahweh. Dan tangan Yahweh Yeshua sendiri yang akan menutup. Saudara mencari tidak akan bisa. Ya, saudara akan mencari kebenaran serba, saudara akan menyesal, menangis, meraung-raung air mata darah. Engkau akan bayar dengan harga darahmu sendiri. Di sini ya, bukan saya ini mengatakan marah, tetapi ini roh Yahweh Elohim yang ini saudara, yang ada, yang berkuasa di dalam kehidupan saya. Ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang akan disampaikan nanti, saya akan katakan lagi. Dan ini ya saudara yang saudari Trivena, Sister Trivena Tempohari, yang namanya langit warna kelam seperti ada bulatan, ada sinar yang turun. Itu saudara kelihatan keadaan seperti ini. Tetapi ada sinar Bapak Yahweh itu akan turun. Dan saudara kalau mau, akan pertolongan Bapak Yahweh itu ada dalam hidup saudara semua. Dan juga yang mengenai tangan besar panjang, ya mereka itu yaitu ini ya, diayun-ayunkan pedang itu ya, untuk Satan
itu mau yang berwarna hitam itu tangan besar itu Satan. Ya, dia mau merebut, dia mau berusaha merampas. Tangan itu tidak senang ketika pedang itu kita berperang pada saat kita menyembah lagu Mazmur 121, pada saat tudung itu ya diungkapkan. Itu Satan tidak senang, dan saudara yang pakai pedang itu ada yang rontok, ada yang keluar dari pelayanan menorah. Pedang-pedang itu dirampas, pedang yang ada di dalam tangannya dia dirampas oleh Satan. Itu yang saya dapat. Mereka keluar dari pelayanan menorah, mereka tidak ada pedang lagi. Ya saudara, jadi kita saat ini yang ada pedang, gunakan, ayunkan, berperang, dan kita ikuti arahnya Bapak Yahweh. Yang tentang kapal Fenisi, benar yang dijelaskan oleh Sister Trivena, itu betul. Saudara boleh ulangi, boleh itu untuk ulangi di dalam pelajaran tudung itu. Saudara dengarkan kembali, benar apa yang dikatakan oleh Sister Trivena. Sampai di sini untuk penjelasannya. Haleluya, shalom. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Oh ya, sebelum saya doa, saya diingatkan juga Ruach Elohim berbicara di hati saya, sudah mengatakan untuk kesaksian dari sister kita waktu ada Zoom meeting, waktu grup Mapayo Seproy, sister dari sister pelayanan menorah mengatakan bahwa dia dapat pesan dari Bapak Yahweh, bahwa pelayanan menorah itu dermaga terakhir untuk rapture. Jadi hati saya semalam disuruh ngomong itu, Bapak Ibu Saudara, manusia Elohim. Jadi saya, pas kemarin Ibu Rasa mau ngomong mengenai pesan ini ya, jadi konfirmasi sekali gitu. Jadi katakan lagi kepada mereka bahwa pelayanan menorah ini dermaga terakhir untuk masuk rapture. Amen, itu yes. kesaksian dari ibu kita yang begitu dahsyat, sister kita waktu itu. Ya, amin. Ya, Amin. terima kasih. Betul itu, amin.